Kim Talk hari ini membahas tentang tren investasi gen milenial. Dan tentunya sudah tidak asing lagi narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Eng Kim Hong, pakar kecerdasan finansial. Selamat sore Pak Kim. Selamat sore, Salam cerdas finansial. Pak Kim, hari ini kita bicara tentang tren investasi gen milenial. Sebenarnya mengapa sih ada yang namanya pembagian genetika umur hidup manusia, berdasarkan apa parameternya, dan kenapa adanya gen milenial itu dalam zaman sekarang? Jadi pencetusnya itu ya awalnya siapa yang mencetus itu tidak tahu. Tak taunya tiba-tiba dalam seabad ini sudah ada dicetuskan bahwasannya ada generasi baby boomer. Jadi dalam seabad belakangan ini sudah ada 5 gen yang lahir. Ada yang namanya gen baby boomers. Gen baby boomers itu adalah gen yang lahir di tahun 1946 sampai 1964, lebih kurang 15 sampai 20 tahun. Dia itu adalah generasi baby boomers yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Tapi yang mencetuskan nama-nama gen begini itu sampai sekarang tidak tahu siapa yang mencetuskan, tapi katanya sudah lahir ide-ide seperti itu. Betul. Yang kedua adalah yang tahun 65 sampai tahun 80, itu namanya gen X. Gen X. Udah itu tahun 80 sampai tahun 95 itu adalah gen Y atau gen milenial. Gen milenial. Iya. Udah itu yang keempat itu adalah gen Z, yang mana gen yang lahir di tahun 96 sampai 2010. Betul. Dan yang terbaru itu adalah gen alpha yang lahir di atas 2011. Nah, kenapa dikatakan sebagai gen milenial? Gen milenial itu tercetus setelah ada ide-ide yang mengatakan bahwasanya ini adalah zaman-zaman teknologi. Mereka yang lahir di tahun 1981 sampai 1995 itu adalah zaman di mana mereka menikmati yang namanya masa-masa transisi, masa-masa booming teknologi, masa-masa yang namanya melek teknologi gitu loh. Jadi ya sampai sekarang itu dicetuskan yang namanya gen milenial. Jadi gen milenial itu adalah gen-gen yang pada tahap pertama mereka menikmati booming teknologi gitu. Booming dengan teknologi. Yes. Sebenarnya sebagai gen milenial, khususnya saya sendiri ya, saya berada pada rentang kelahiran pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Sebenarnya dasar apa saja sih yang harus dimiliki oleh gen milenial ketika dia hendak berinvestasi? Nah, jadi ada transisinya ya. Kalau kita sebelum membahas gen milenial, coba kita melihat lebih jauh lagi ya kan. Kita urutkan melalui yang pertama yang namanya gen baby boomers. Gen baby boomers itu adalah gen di mana dicetuskan ide-ide bahwasanya sebutan-sebutan itu adalah gen baby boomers itu gen yang lahir setelah Perang Dunia Kedua tahun 46 sampai sekitar 64 lah. Nah, gen baby boomers ini adalah gen-gen yang mempunyai sebelumnya orang tua mereka itu adalah orang tua yang mempunyai banyak anak. Makanya dikatakan sebagai gen baby boomers. Nah, gen baby boomers ini adalah tipe-tipe orang yang pekerja keras. Ya, tipe-tipe orang yang loyal, tipe-tipe orang yang hemat, pintar berinvestasi. Jadi begitu mereka bekerja, mereka pada saat itu kan juga masih jarang ya, masih sedikit ya lapangan pekerjaan. Jadi pada saat mereka bekerja atau mereka berbisnis atau mereka katakan berdagang, uang yang mereka dapat, uang yang mereka kumpulkan, mereka investasi. Investasi dalam arti kata mereka membeli sesuatu barang, produk, contohnya rumah, tanah, aset. Jadi mereka membeli rumah, mereka membeli tanah pada saat itu ya. Mereka berharap ya kan suatu saat, nah aset yang mereka beli, mereka kumpulkan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya, yaitulah yang namanya gen X. Jadi kalau generasi baby boomers itu adalah generasi yang mereka yang sangat loyal, mereka yang sangat pekerja keras, mereka yang sangat boleh dikatakan ya mereka yang sangat bisa menerima saran dan kritik. Jadi mereka makanya bisa sangat loyal ya. Nah, udah itu sampai sekarang generasi baby boomers itu adalah generasi yang paling banyak menyimpan aset-aset.
udah itu mereka adalah generasi yang paling banyak boleh dikatakan menimbun aset. Tujuan mereka adalah untuk mewariskan ke anak mereka, Gen X. Nah, makanya ada yang dikatakan bahwasanya generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Ya kan? Tapi apakah sebenarnya katakan mengenai narasi seperti itu benar nggak gitu loh? Pada umumnya sih memang seperti itu, tapi tidak semuanya benar. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Gen X itu adalah gen yang lahir di tahun 66, 65 atau 66 sampai tahun 80. Nah, Gen X ini adalah generasi yang mereka juga yang termasuk menerima didikan dari orang tuanya. Jadi mereka baby boomers, mereka juga termasuk generasi yang loyal, mereka juga termasuk generasi yang sudah tahu mengenai investasi, mereka juga termasuk generasi yang pekerja keras. Jadi termasuk generasi saya lah, generasi X itu ya. Jadi generasi ini sudah mulai melek finansial. Mereka sudah mulai tahu yang namanya investasi, ya kan, dana pensiun, asuransi, dana pendidikan. Sementara mereka menerima warisan berupa aset-aset dari orang tuanya. Betul. Nah, bahkan mereka kalau bisa mereka akan menambahkan aset. Tapi kalau tidak pun mereka udah tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang harus diutamakan, mana yang tidak, mana itu aset, mana itu kebutuhan, mana itu aset, mana itu kewajiban, mana itu kebutuhan, mana itu keinginan gitu. Nah, jadi kalau Gen X itu adalah gen yang mendapat warisan harta dari gen baby boomers. Nah, sementara Gen X ini mereka udah tahu bagaimana untuk berinvestasi, tapi berinvestasinya tidak serta-merta selalu dalam bentuk tanah, rumah. Jadi mereka sudah mulai berbisnis lebih banyak seperti katakan di properti, udah itu mereka membuka pabrik, udah itu mereka udah melek secara finansial seperti dana pensiun, udah itu dana pendidikan anak, mereka udah tahu lah berinvestasi untuk hal-hal yang katakan liquid seperti itu. Nah, sesudah itu lahirlah yang namanya Gen Y atau gen milenial. Nah, gennya Mas Talo. Nah, gen milenial ini kenapa dikatakan gen milenial? Gen milenial itu adalah peralihan atau lonjakan dari satu gen ke gen yang sebelumnya. Jadi ini terjadi satu peralihan yang luar biasa, ya kan, transisi yang luar biasa. Karena kalau Gen X itu mereka sama sekali pada saat itu belum ada yang namanya gadget. Nah, itu pada saat itu belum begitu melek teknologi. Jadi pada saat itu komputer cuma sekedarnya. Pada saat itu kita masih memakai mesin tik, ya kan. Kita masih menikmati yang namanya mesin fax, Nah, itu dia. Nah, tapi kalau generasi milenial sekarang, bahkan kita kalau sekarang mau mencari mesin scanner, mau cari kemana? Ada handphone. Nah, iya kan, scanner sudah nggak ada. Dulu kan ada scanner kan, ada fax, ya kan. Sekarang sepertinya fax itu udah hilang gitu lah. Jadi, itulah makanya pernah dibahas bahwasanya bisnis-bisnis yang dibunuh oleh kaum milenial itu sebenarnya kalau topiknya itu sepertinya sadis banget, tapi kenyataannya seperti itu. Kita lihat sekarang, bisnis jasa fotokopi dulu mungkin menjamur sekarang berkurang kan. Itu dia. Jadi kalau Gen Y ataupun Gen milenial ini adalah gen yang sangat melek teknologi. Jadi mereka menikmati satu lonjakan yang dari sebelumnya yang Gen X itu yang sama sekali tidak ngerti tentang teknologi. Mereka awal mula itu adalah mereka yang menikmati lonjakan teknologi. Makanya itu disebut dengan yang namanya Gen Y atau Gen milenial. Berkaitan dengan investasi, apa dasar yang harus dimiliki oleh gen milenial? Nah, investasi itu kan kalau sebelum kita membahas tentang investasi, kita bahas dulu lah. Investasi yang ataupun katakan bisnis-bisnis yang dibunuh oleh kaum milenial, ya kan? Banyak supaya kita jangan salah berinvestasi sekarang, karena kan ini gen milenial. Sesudah gen milenial itu akan ada gen Z. Sesudah gen Z itu akan ada gen alpha, ya kan, generasi Z dan generasi alpha.
Nah, jadi supaya kedepannya kita tahu, jangan kita berinvestasi ke bidang atau bisnis yang sebenarnya sudah terancam. Betul. Ya kan? Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang berarti kita sendiri tidak paham dengan kondisi pasar gitu ya. Nah, kalau sebelum kita berinvestasi untuk marketnya generasi milenial, coba kita bahas dulu bagaimana gen milenial ini membunuh beberapa produk atau katakan beberapa bisnis yang memang secara kasat mata itu sudah nampak. Contohnya bisnis tour and travel. Ya kan, karena gen milenial itu mereka sebenarnya memang hobi traveling. Ya. Tapi mereka tidak mengandalkan lagi paket-paket tour yang disediakan oleh travel gitu, ya kan. Mereka lebih suka backpacker. Mereka lebih suka ya kan bergelombol bersama teman-teman untuk jalan-jalan sendiri ya kan. Jadi mereka ada komunitasnya. Tapi melihat dari banyak paradigma atau pandangan gen milenial terkait dengan investasi. Traveling dulu yang penting kalau saya. Nanti investasi belakangan. Bagaimana itu tadi narasi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan pilihan investasi gen milenial saat ini? Ya, kalau kita melihat kan sebenarnya secara penelitian memang begitu dan fenomenanya juga begitu. Ya kan, jadi ini ada penelitiannya dan memang eksekusinya, fenomenanya juga begitu. Jadi untuk gen milenial itu sekarang kan mereka lebih mengutamakan yang namanya traveling. Betul. Sementara untuk menabung ataupun katakan untuk berinvestasi itu adalah poin yang kesekian. Iya. Jadi ya memang seperti yang penelitian itu bahwasanya kalau untuk generasi milenial adalah generasi yang sangat enjoy, ya kan? Bahkan ada ungkapan bahwasanya nikmati saja hidup ini, ya kan? Jadi saya tidak tahu apakah narasi yang dibangun bahwasanya nikmati saja hidup ini benar atau tidak, ya kan? Tentunya ini kembali atau berpulang ke individu masing-masing, ya kan? Tapi kalau kita melihat fenomenanya itu sepertinya ada pola pergeseran yang krusial ya kalau menurut saya begitu ya. Karena ya memang sih generasi milenial itu generasi yang membunuh banyak sekali sektor bisnis. Ya kan, boleh dikatakan millennial skills everything ya. Jadi seperti sektor properti. Nah, udah itu seperti sektor musik. Kalau katakan kalau di sektor olahraga itu seperti golf, tenis, ya kan zaman sekarang boleh dikatakan gen milenial itu jarang yang mereka bermain golf atau bahkan jangankan bermain golf ya, mereka untuk ikut di komunitas golf aja nggak ada, boleh dikatakan sudah nggak kedengaran lagi ya kan. Ataupun katakan ya mereka bermain tenis ya kan, kecuali kalau memang sepak bola masih ada, bulu tangkis itu pun kalau lebih ke negara-negara Asia saja. Kalau negara barat kan sudah jarang ya, karena sebenarnya negara Asia itu selalu mendominasi bulu tangkis, ada regenerasinya gitu loh. Nah, udah itu banyak sekali sektor yang dibunuh oleh kaum milenial seperti ya bisnis restoran, seperti bisnis musik, nah seperti bisnis ya macam-macam lah, buku percetakan gitu. Karena sekarang mereka kan sebenarnya zaman milenial ini semenjak dimunculkannya bahasa-bahasa ataupun katakan kode-kode tentang generasi milenial ini kan butuh sesuatu yang instan. Mereka dengan melek teknologi, mereka bisa mendapatkan semua itu hanya dari sentuhan jari. Nah, kalau kita melihat seperti yang dikatakan tadi, kalau generasi baby boomers kan generasi yang mewariskan aset. Tanah lah, rumah lah. Nah, udah itu generasi X itu kan generasi yang mendapatkan warisan dan menambah aset, ya kan? Makanya kalau kita cermati bisnis properti, kalau kita berhitung sekarang kan 2019. Kenapa bisnis properti itu bubble atau katakan mereka menikmati hasil yang optimal? Meledaknya bisnis properti ini 20 tahun belakangan. Ya kan, kalau kita melihat fenomena ini,
meledaknya bisnis properti, omset properti ini, atau katakan profit yang dinikmati oleh developer selama 20 tahun terakhir di Indonesia ini. Kalau 2019, kalau kita kurang 20 tahun, itu lebih kurang 99, tahun 1999. Nah, yang mana generasi X, Gen X itu adalah gen yang lahir di tahun 65 sampai tahun 80. Betul. Nah, mereka selama 80 sampai 99, mereka ada masa 20 tahun. Ya kan? Nah, berarti mereka sudah matang secara materi. Mereka tahu harus berinvestasi di mana. Mereka tahu bagaimana menghasilkan duit dari properti. Makanya ya kan, bisnis properti di Indonesia itu booming pada saat 20 tahun terakhir gitu loh. Nah, sesudah itu ya bisnis yang lagi booming untuk saat seperti itu juga seperti asuransi, karena mereka kalau gen baby boomers itu kan mereka boleh dikatakan masih kolot. Mereka masih ada pantangan tentang yang namanya asuransi. Sementara Gen X itu mereka sudah melek secara finansial, mereka tahu yang namanya investasi di finansial. Jadi mereka lebih mementingkan, boleh dikatakan mereka juga lebih mengutamakan masa depan anak. Nah, jadi mereka berinvestasi di pendidikan, mereka berinvestasi di dana warisan, mereka berinvestasi di asuransi, mereka lebih melek yang namanya saham, reksadana, ya itu dia. Bicara soal investasi, Pak Kim, pilihan investasi manakah yang tepat dan cocok bagi generasi milenial? Nah, kalau kita melihat fenomenanya sekarang, ya kan, generasi milenial adalah generasi yang mereka adalah generasi yang kreatif, ya kan, mereka adalah generasi yang instan, ya kan, mereka adalah generasi yang tidak suka sesuatu yang ribet. Simple. Nah, generasi yang tidak suka sesuatu yang monoton. Contohnya mereka kalau bekerja, mereka tidak suka lagi 8 to 5 atau 9 to 5. Mereka lebih suka intinya pekerjaan saya ini selesai. Jadi kalau saya mau kerja di kafe, saya mau kerja di rumah, intinya ya kan, lu minta laporannya, saya akan kasih. Ya kan, intinya pekerjaan saya selesai, ya kan. Jadi mereka nggak lagi yang dikatakan ya pekerja kantoran. Nah, kalau kita melihat fenomena ini sekarang, bahwasanya generasi milenial itu mereka lebih suka investasi di dalam sesuatu yang sifatnya liquid. Contohnya saham. Yes. Contohnya reksadana. Contohnya cryptocurrency. Nah, jadi sekarang generasi milenial kan banyak ya yang berinvestasi di cryptocurrency. Bahkan dulu kalau Gen X itu kan kita nggak paham apa yang namanya mata uang kripto. Ya kan, kita nggak paham loh. Ya kan, tapi generasi milenial sekarang mereka banyak berinvestasi di Bitcoin lah, Ripple lah, Ethereum lah. Ya banyak lah sekarang mata uang yang virtual. Bahkan sampai ada di atas 1000 item mata uang virtual gitu. Nah, generasi milenial suka sesuatu yang sifatnya liquid, instan. Jadi mereka ibaratnya hari ini kalau mereka butuh duit, mereka bisa langsung mencairkan gitu. Banyak sekali Pak Kim itu perusahaan saham, perusahaan reksadana dan sebagainya, melihat forex gitu dan sebagainya, melihat perusahaan yang kompatibel dan bisa meyakinkan saya untuk berinvestasi. Itu perusahaan seperti apa? Ya banyak ya sekarang kalau kita melihat bahwasanya contohnya saham, contohnya reksadana, contohnya forex, ya kan. Setiap hari kan kita dapat informasi-informasi itu baik dari berita di koran, ya kan, dari gadget bahwasanya ya saham yang layak dibeli, saham yang tidak layak dibeli. Ya dari situ kita kan bisa dapat beritanya sambil kita melihat kita melihat portofolio perusahaan itu. Nah, kita boleh berinvestasi di situ. Jadi kenali rekam jejaknya. Ya, kenali rekam jejak perusahaannya. Ya, dan sekarang kan kalau kita bicara tentang investasi saham ataupun reksadana, sekarang kan nggak seperti dulu. Sekarang hanya dengan 100.000 doang, kita sudah bisa berinvestasi saham. Betul. Jadi ini segala sesuatu yang namanya sangat murah, sangat simple, sangat liquid, dan sangat instan bagi kaum milenial, yang mana memang ini adalah sifatnya generasi milenial gitu. Sesuai dengan passion, karakter, jadi kalau kita melihat ya, kalau kita compare dengan sektor properti, ya kalau sekarang kalau kita berinvestasi di properti, nah
generasi milenial itu boleh dikatakan 70% mereka sudah tidak berinvestasi di properti. Apalagi kalau dibahas tentang properti yang harganya di atas 1M. Iya, betul. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak suka dengan yang namanya segala sesuatu yang memusingkan, ya kan? Ribet gitu loh. Makanya kalau kita katakan bisnis seperti GoClean itu saat sekarang sangat sangat lagi ngetren ya. Bahkan saya ada beberapa teman-teman yang milenial yang dia sudah dapat warisan rumah dari orang tuanya. Di rumah dia itu bahkan tidak ada pembantu. Iya. Beberapa teman saya seperti itu. Pada saat mereka katakan ya 1 minggu itu rumahnya kalau sudah jorok, rumahnya sudah kotor, mereka tinggal nelpon saja. Suruh GoClean. Ya, datang tinggal bayar jasa gitu. Online. Jasa online gitu loh. Mengganti asisten rumah tangga. Yes, mengganti ya itulah pembantu rumah tangga. Karena kalau pembantu rumah tangga kan banyak ya kejadian. Ada yang nyuri lah, ada yang males lah, ada yang nggak jelas, itu dia. Banyak narasi media yang memberikan pandangan bahwa dalam beberapa tahun ke depan generasi milenial adalah tunawisma. Bagaimana Pak Kim melihat narasi tersebut? Karena ini sudah terjadi pergeseran ya, pergeseran zaman. Kalau saya melihat sih sebenarnya penelitian itu ada benarnya. Karena begini, hanya beberapa generasi milenial yang sadar tentang yang namanya investasi. Betul. Ya kan, investasi yang katakan ya investasi dalam bentuk properti, baik itu tanah, baik itu rumah, baik itu kantor. Makanya kalau kita bicara tentang tren milenial berinvestasi di rumah, atau katakan bahwasanya ke depannya kaum milenial ini, gen milenial ini akan menjadi generasi tunawisma, itu saya melihat sih sebenarnya ada benarnya. Nah, karena semua itu kan sudah ada penelitiannya, bukan hanya di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju seperti Amerika, Kanada. Nah, sekarang 70% anak-anak mereka itu tinggal serumah dengan orang tuanya. Yang mana dulu kalau di negara barat ya, kalau Gen X itu dulu di negara barat itu begitu mereka sudah tamat SMA, mereka harus keluar dari rumah. Oke. Pak Kim, data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tahun 2019 posisi Gen Millennials di Indonesia itu ada sekitar 30,7%. Bagaimana potensi Gen Millennial ini yang dinarasikan bahwa ke depan adalah tunawisma. Sedangkan regulasi dari Undang-Undang Perumahan sendiri, kalau yang saya tahu sejauh pemahaman saya, bahwa rumah itu merupakan alas hak yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Bagaimana Bapak melihat kontradiksi antara apa yang diharapkan negara dan apa yang ada pada mindset Gen Millennial? Sekarang terjadi pergeseran ya. Dulu kita katakan bahwasannya kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, papan. Papan itu perumahan, ya kan? Oke. Pada saat ini dicetuskan ide ini ataupun katakan semboyan ini, itu kan zamannya dulu, zamannya baby boomers itu sudah ada semboyan seperti itu. Tapi sekarang kan sudah terjadi pergeseran zaman ya. Nah, yang mana generasi milenial yang seperti kita bahas tadi adalah generasi yang cuek, ya kan? Generasi yang katakan mereka adalah generasi yang tidak suka sesuatu yang monoton, ya, terikat dengan cicilan. Dan segala sesuatu adalah generasi yang instan gitu loh. Jadi generasi yang ingin mendapatkan, katakan mereka berbuka bisnis dari online, ya kan? Ya boleh dikatakan itu adalah bisnis online atau katakan bisnis dropship. Nah, yang mana itu kan sebenarnya tidak butuh data-data seperti slip gaji. Sementara kalau mereka mau mengajukan KPR ke bank, wajib ada slip gaji gitu loh. Jadi sebenarnya ini sangat sesuatu yang kontra ya gitu ya. Nah, jadi zaman sekarang itu ya sandang, pangan, papan. Papan itu sepertinya secara perlahan namun pasti akan hilang. Iya, akan hilang. Karena sebenarnya generasi milenial ini adalah generasi yang konsumtif. Mereka lebih mengutamakan membeli mobil daripada berinvestasi di rumah.
Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kalau disuruh berinvestasi di rumah, katakan ya kan rumah yang katakan yang senilai 1M ke atas ataupun nilai properti yang di bawah 1M, mereka cenderung akan memilih investasi properti yang di bawah 1M. Kenapa ya? Mereka mencari sesuatu yang gampang, seperti yang tadi untuk membersihkannya gampang, ya kan? Nah, apalagi katakan sekarang generasi milenial adalah generasi yang tidak banyak anak, cukup satu anak saja, ya kan? Jadi itu rumah yang sebenarnya rumah kalau boleh dikatakan ya rumah sangat sederhana udah cukup bagi generasi milenial. Udah itu mereka kan kalau generasi milenial itu kan kalau mereka mau mengajukan KPR ke bank itu kan sesuatu yang ribet ya. Karena sebenarnya kan generasi yang serba instan ini mereka mendapatkan penghasilan dari segala sesuatu yang berbasis online. Nah, kalau yang katakannya seperti yang tadi yang berbasis online itu kan tidak ada data-data seperti slip gaji. Jadi mereka merasa itu sesuatu yang sangat merepotkan, sangat membosankan gitu. Jadi mereka cenderung tidak akan membeli rumah. Kecuali mereka dapat warisan ataupun ya kan mereka yang dapat edukasi dari orang tuanya. Kalau dulu kita diedukasi oleh generasi orang tua kita, generasi baby boomers ya kan, bahwasanya bagaimana kita bisa membangun aset, ya kan? Bagaimana kita bisa menciptakan nilai pensiun kita pada saat kita pensiun, ya kita akan mempunyai kehidupan yang lebih layak, mempunyai kehidupan yang nyaman, mempunyai kehidupan yang tenang karena kita punya dana pensiun. Nah, dulu kita diajarkan bagaimana caranya menunda kesenangan, ya kan? Memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Nah, tapi saat sekarang kalau kita melihat fenomena yang terjadi, generasi milenial itu tidak seperti itu lagi. Mereka tidak mengerti apa yang namanya menunda kesenangan. Justru yang mereka rasakan itu adalah saatnya saya menikmati kesenangan dengan gaji yang saya dapatkan. Betul. Jadi makanya kalau kita melihat sekarang bisnis-bisnis yang lagi berjamur ya kan, yang lagi bisa kita katakan kita melihat peluang bisnis untuk gen milenial ini, peluang investasi untuk generasi milenial ini seperti contohnya kafe. Iya betul. Ya kan? Karena mereka di mana-mana sebenarnya mereka tidak butuh yang namanya kantor. Mereka butuh yang namanya virtual office. Virtual office itu salah satunya seperti kafe. Mereka bisa kerja di mana saja. Yang pertama mereka perlu adalah koneksi wifi-nya mesti kencang. Yang kedua, jaringan internetnya. Yang kedua, mereka yang harus mereka bisa dapatkan itu adalah ruangannya yang bersejuk dan yang konsep desainnya itu yang kekinian. Apalagi harus Instagramable. Iya, Instagramable. Yang ketiga itu sebenarnya konsep di harga itu sangat sangat available, sangat fancy lah gitu. Nah, makanya kita melihat kenapa di Amerika sendiri ya kan, gerai Starbucks di Amerika itu sudah tutup ribuan unit. Ya, jadi Starbucks itu di Amerika udah tutup ribuan gerai. Jadi mereka dulu kan mereka banyak membuka gerai di mall-mall. Ya, betul. Ya, udah itu sekarang terjadi pergeseran, mereka tidak lagi membuka gerai di mall karena sebenarnya itu sesuatu boleh dikatakan harga sewanya mahal, sementara untuk menjangkau kantongnya generasi milenial kita tidak bisa dengan harga seperti itu lagi sekarang. Betul. Makanya di Amerika sendiri gerai Starbucks itu udah banyak yang tutup, ada ribuan unit yang tutup. Karena sebenarnya ya generasi milenial itu adalah generasi yang suka menikmati kopi tapi dengan harga yang bukan Instagramable lagi, boleh dikatakan kantongable gitu. Kantongable gitu loh. Pak Kim, saya sebagai generasi milenial ya, ini refleksi dari hidup saya ini bahwa yang penting hari ini saya terima penghasilan saya jalan-jalan sebanyak mungkin. Jadi pada saat ini kalau kita bicara soal wisata ya, how to do, how to buy, dan how to see. Tapi bagi saya, yang see-nya nanti. Yang penting how to share. Saya penting posting sebanyak mungkin, kasih tagger, terus semua orang dapat like dan komen. Itu, dan di samping itu juga kadang itu biasanya di awal-awal bulan atau THR sudah masuk.
tapi itu tidak diikuti dengan saving yang ke depan, yang nanti saya bingung ke depannya harus bagaimana. Sebenarnya apa yang menyebabkan kecenderungan atau niat untuk berinvestasi gen milenial itu rendah? Karena sebenarnya beda ya, kalau kita melihat seperti yang tadi kita ulas ya. Dulu generasi baby boomers itu adalah generasi yang belum sekompetitif sekarang. Iya. Generasi yang belum banyak tercipta lapangan pekerjaan. Jadi mereka bisa bekerja, ya udah itu mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena sebenarnya lapangan pekerjaan itu nggak sebanyak sekarang dan belum sekompetitif sekarang. Jadi mereka bisa bekerja dan mereka bisa menyimpan, bisa saving. Nah, dengan tujuan dari apa yang saya simpan, baik itu aset saya ataupun tabungan saya, itu bisa saya wariskan untuk anak saya. Nah, tapi generasi sekarang kan generasi yang mereka boleh dikatakan mereka sudah berpikir saya, nah ini ada saya katakan bahwasanya ada kosakata lah ya, saya katakan seperti itu. Bahwasanya kalau saya salah itu tolong diralat. Nah, Buya Hamka pernah mengatakan kalau hidup cuma sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Oh iya, betul. Betul ya? Iya. Kalau makan untuk sekedar hidup, ya kan, babi di hutan juga makan. Jadi sebenarnya itu yang terjadi dengan gen milenial sekarang. Mereka seandainya kalau kita melihat di negara maju ya, yang mana jaminan sosialnya itu sudah benar-benar disediakan oleh pemerintah, mereka tidak pusing lagi dengan hari tuanya. Tidak seperti dengan negara berkembang ataupun negara terbelakang, negara miskin yang mana segala sesuatu itu harus kita siapkan sendiri. Jadi tidak ada jaminan sosial dari pemerintah. Nah, katakan seperti di negara maju. Kalau hari ini saya tua, saya boleh masuk ke panti jompo, tinggal saya bayar, dan saya diurus oleh pemerintah. Sepakat. Seperti itu. Jadi ya gen milenial tidak pernah memikirkan untuk perencanaan jauh ke depan. Present time, future time. Nggak ada lagi, jarang, kecuali ya memang dari orang tuanya yang punya bisnis, ya kan, mewariskan bisnis, mewariskan aset kepada mereka. Tapi kalau katakan generasi milenial yang mereka berjuang dengan darah dan keringat sendiri, mereka tidak berpikir lagi sejauh 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun ke depan. Mereka katakan ya hidup untuk hari ini saja, enjoy your life, begitu. Enjoy your life. Jadi ya wajar saja mereka begitu menerima gaji, ada yang mereka sisihkan untuk yang pertama justru traveling, bukan investasi dulu. Ya mereka ya mungkin lebaran, ayo teman-teman kita lebaran nanti brosis, kita lebaran nanti kemana, ayo udah plan belum? Nah itu komunitasnya ada. Nah bahkan teman saya yang hanya seorang guru, saya heran, guru itu gajinya berapa? Ya kan? Tapi ya dia travelingnya justru memilih peak season. Waktu Natalan dia pergi ke London pada saat itu. High season pada saat itu. High season dia traveling ke London. Wah, saya berpikir itu paketnya saya rasa mau lah 50 juta ya untuk lebih kurang 10 sampai 2 minggu lah. Nah, itu dia. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi ini fenomena ini sangat ya, baik dikatakan fenomena yang nyata ya kan, tapi ya begitulah kondisinya seperti sekarang. Apakah jadi, lifestyle yang ya seperti itu. Jadi bisnis-bisnis yang bisa kita garap untuk generasi milenial, investasi yang bisa kita kembangkan untuk generasi milenial, ya bisnis yang bisa kita kembangkan kalau kita seandainya mau berbisnis sekarang, ya bolehlah kita sepertinya ada penelitian contohnya beberapa bisnis yang lagi berkembang yang cocok untuk generasi milenial adalah seperti bisnis kafe. Ya kan, udah itu bisnis fashion, karena sebenarnya generasi milenial itu juga adalah generasi yang fashionable. Oke, Pak Kim. Baik, Pak Kim. Bisnis bagi gen milenial kalau melihat dari trennya saat ini itu seperti apa? Ya, kalau kita seandainya sekarang ingin berinvestasi, ingin berbisnis, ya kan, tentunya pasar yang harus kita garap adalah pasar milenial. Karena sekarang di Indonesia ini adalah pasar untuk generasi milenial itu, sekarang generasi milenial di Indonesia itu ada lebih kurang 30-an%. Betul. Ya kan. Nah, sesudah itu ya
Di atas itu ada generasi X dan generasi baby boomers. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena sekarang, kondisi sekarang, nah, bisnis yang harus kita garap tentunya adalah bisnis untuk generasi milenial. Nah, contohnya seperti bisnis kafe. Tapi kafe yang murah tapi bukan murahan. Bisnis kafe itu yang rasa Hollywood, harga Bollywood. Oh iya, rasa Hollywood, harga Bollywood. Iya, itu dia. Jangan terbalik ya, jangan rasa Bollywood, harga Hollywood. Jangan. Jadi lebih baik ya kan kalau kita mau berbisnis untuk menggarap pangsa pasar game milenial, ini adalah rasa Hollywood, harga Bollywood. Jadi kafe seperti yang dikatakan tadi bahwasanya yang seperti yang kita ulas tadi, ya Starbucks sendiri di Amerika itu sudah tutup sampai ribuan gerai. Karena mereka sebenarnya untuk menggarap market seperti yang gen milenial mereka itu, mereka sudah secara profit itu sudah tidak memungkinkan. Karena ya kita tahulah harga secangkir kopi di Starbucks itu berapa. Sementara banyak berjamuran seperti kita katakan ya kopi kenangan, ya kan, kopi janji jiwa, kopi kulo, kopi kongji. Bahkan kemarin waktu saya ngopi-ngopi dengan salah satu pengusaha, dia juga baru jualan franchise. Namanya kopi Kokoho. Kopi Kongko Hangout. Jadi disingkat Kokoho. Dia jual franchise itu hanya 150 juta untuk 3 tahun. Sementara kulo, kopi kulo itu dia cuma jualan franchise itu 80 juta juga untuk 3 tahun. Nah, jadi sangat murah meriah dan jadi sangat, tapi bukan murahan ya, murah meriah dan itu sangat sebenarnya bisnis yang sangat terjangkau untuk generasi milenial. Jadi kompetitornya udah banyak. Apalagi Pak Kim? Yang, iya, sesudah itu bisnis fashion, ya kan. Nah, bisnis online. Jadi sekarang ya, apalagi kalau kita katakan generasi milenial, khusus wanitanya, khusus ceweknya, khusus gadisnya itu, mereka baik sesudah terima gaji atau sebelum gajian mereka sudah beli-beli baju lah, sepatu lah, segala sesuatu yang untuk make up lah, untuk mempercantik diri, ya kan? Nah, kalau kita katakan kalau ada bisnis online, ada bisnis fashion, berarti tentunya yang bisnis yang masih hidup itu seperti ya bisnis jasa titipan, ya kan? Bisnis jasa titipan, bisnis kurir, ya kan? Seperti Tiki, seperti Cepat, Sikilat, banyak sekarang, JNE segala macam. Dan kalau kita melihat fenomenanya sekarang, nah banyak nggak anak-anak muda gen milenial sekarang kalau hari Minggu jalan-jalan bawa siapa? Bawa apa? Pasti bawa pacar. Nah sekarang ya kalau kita lihat gen milenial ini selain mereka bawa pacar, nggak kayak kita Gen X dulu ya, kita bawa orang tua loh. Gen milenial ini selain bawa pacar, bawa pasangan yang paling penting. Iya, selain bawa pasangan mereka bawa apa? Bawa anjing, bawa kucing. Jadi pet shop ini sebenarnya bisnis yang lagi booming loh. Kalau kita, kalau kita melihat fenomena seperti itu, kalau kita bisa melihat peluang bisnis di situ, nah coba kita lihat aja. Anjing itu kalau masuk ke salon, sekarang gini. Kalau cowok masuk ke salon, gunting dan cuci itu berapa? Kalau saya ya tidak sampai 100.000 di bawah. Tidak sampai, oke. Kalau wanita berapa? Pasti gunting, cuci, plus ya 350 sampai 100 sih yang saya tahu. Kalau wanita itu, enggak, itu di bawah, itu salon DPR paling, ya kan, di bawah pohon rindang gitu ya kan. Tapi kalau salon-salon yang apa itu, yang berkelas itu, karena wanita kan nggak mungkin ya mau ke salon yang seperti itu. Mereka tentunya lebih mengutamakan penampilan. Itu ya 200.000 sampai 500.000 nggak kemana. Tapi kalau kita melihat anjing, kalau begitu masuk salon, lebih mahal salon anjing atau lebih mahal salon orang? Anjing, kebetulan saya punya di rumah. Nah, itu dia. Jadi sampai saya melihat, loh, ini kayaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai ya kayaknya, ya kan. Nilai-nilai yang mana untuk mengutamakan binatang ini lebih penting daripada mengutamakan manusianya gitu. Hewan peliharaan lebih diutamakan daripada tuannya. Ya. Ada salon anjing, ada salon kucing. Jadi kalau kita jalan-jalan kita lihat, ya anjing itu dibawa kemana-mana, digendong-gendong, bahkan pada saat mau makan, pada saat mau tidur pun diajak sekalian. Iya, betul. Betul ya? Betul. Ini sebenarnya fenomena ya, kita melihat bahwa saya pet shop. Iya.
pet salon itu sebenarnya itu bisnis yang lagi booming untuk saat sekarang. Jadi ada yang saya lihat sebenarnya bukan bawa anjing sama kucing doang. Ada yang lebih ngetren lagi bawa bunglon. Apa itu yang bisa apa itu seperti sejenis kadal. Ya. Ada teman saya miara apa iguana. Ada yang miara ular yang kuning itu, yang panjang itu, yang ya ibaratnya ular yang tidak berbahaya. Ya. Padahal di rumahnya sudah ada yang siang ular. Gitu. Tapi dia miara ular lagi. Ada lagi kemarin saya ke rumah teman saya satu, kebetulan dia itu orang kaya. Dia miara seperti apa? Kura-kura yang besar itu apa namanya? Sejenis penyu, tapi penyu yang boleh dikatakan yang penyu yang warnanya kuning, yang apanya itu cangkangnya itu keras banget, batoknya itu keras banget. Itu udah berusia berapa tahun saya nggak tahu. Jadi sekarang tren seperti itu sudah bergeser. Nah, ya itu dia. Jadi beberapa bisnis yang bisa kita lirik kalau kita ingin menggarap bisnis kaum milenial, generasi milenial. Ya, ada kafe. Ya, kafe, fashion, udah itu bisnis online, bisnis just tip, udah itu bisnis kurir, iya kan? Karena sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, generasi milenial itu adalah generasi yang instan, generasi yang kreatif. Ya, jadi bisnis dulu kita nggak pernah dengar yang namanya just tip. Mereka sekarang ya kan jalan-jalan ke London, jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Cina, jalan-jalan ke Singapura. Ada buka bisnis just tip, nggak mau rugi gitu loh. Iya betul. Udah sering bahkan bukan cuma ke luar negeri, kadang ada yang dari Jakarta atau Surabaya balik ke luar daerah, pasti just tip. Seperti di kampung saya ya kan, oleh-oleh dari Bandung itu, oleh-oleh dari Medan itu bolu meranti, durian uco, ya kan. Nah kalau kita buka just tip itu kan lumayan juga. Boleh dibilang ya kan setengah harga tiket pesawat itu udah tercover. Itu dia. Itu ya bisnis yang lagi booming sekarang, yang lagi meledak itu dia bisnis yang tadi yang pet shop, salon seperti sampai anjing ada yang disekolahkan, ada yang dibikin tempat penitipan anjing, itu ada kan? Ada kan? Itu dia. Jadi kalau kita bisa melihat peluang bisnis itu, nah kalau kita bicara yang tadi, kalau kita bicara investasi itu sekarang yang dilirik oleh gen milenial itu adalah investasi yang liquid, seperti saham, reksadana, forex, kripto, antam, emas batangan. Jadi pada saat mereka butuh dana, ya namanya generasi milenial adalah generasi yang tidak memerlukan saving. Mereka tidak begitu terpaku atau mereka tidak begitu dengan yang namanya saving, terobsesi dengan yang namanya saving. Jadi ya kalau kita mau membuka bisnis yang bisa memasuki pangsa pasar generasi milenial, ya banyak kok sekarang seminar-seminar tentang saham, tentang forex, seminar-seminar tentang kripto. Pahami dulu bisnisnya, bisnis gen milenial. Kalau berkaitan dengan investasi, Pak Kim, return itu posisinya bagaimana ketika kita memilih perusahaan investasi? Nah, ya tentunya semua orang ingin melihat ya return itu adalah sesuatu yang prioritas lah ya. Semua orang juga melihat begitu. Jadi baik bisnis yang katakan bisnis yang tradisional ataupun bisnis online, kita selalu melihat bahwasanya return itu adalah nomor satu. Nah, tentunya semua orang kalau pada saat berinvestasi ataupun berbisnis selalu mengutamakan yang namanya profit. Oke. Pak Kim, rumus jitu bagi ketika kita hendak berinvestasi untuk generasi milenial seperti apa? Oke, jurus jitu bagi generasi milenial kalau seandainya mereka ingin berinvestasi adalah tentunya pelajari dulu jenis investasi apa. Nah, contohnya kalau generasi milenial itu adalah generasi yang suka membeli obligasi, generasi yang suka berinvestasi di saham, di reksadana. Ya, lebih baik kita pelajari dulu instrumen-instrumen investasi itu. Lebih baik kita pelajari dulu sifat-sifat
karakter kita sendiri dalam berinvestasi. Ada ya karakter-karakter yang moderat, ada yang ambisius gitu loh, ada yang konservatif. Nah, kalau sementara kita sendiri ada tipe investor yang agresif, boleh kita berinvestasi di saham atau forex. Tapi alangkah baiknya kalau kita mempelajari dulu. Ikuti seminarnya, baca buku segala macam. Pahami investasi Anda sebelum Anda memulai. Terima kasih Pak Kim atas narasi yang sudah diberikan. Dan semoga pemirsa di rumah dapat mengambil manfaat dari acara kita. Saya Talo beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam cerdas finansial.